Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, Iya, sikap duduk santun, yes, yes, yes. Sikap tutup mulut, hap, 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 astagfirullahaladzim, amin. Oke, gimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah anak soleh dan soleha, hari ini jumpa lagi dengan Bunda Indah. Pada sesi pertama kita akan belajar matematika. Oke, semoga anak soleh dan soleha semuanya yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat belajarnya ya. Semangat nggak belajarnya? Semangat? Oke, semangat ya semuanya. Oke, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu nak ya. Oke, ada berdoa. Siap Bunda. Oke, ada berdoa, silakan diangkat kedua tangannya ya. Kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil Qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Alhamdulillah anak soleh dan soleha semuanya sudah membaca doa dengan santun. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa dipahami ya. Oke, anak soleh dan soleha, sebelumnya Bunda tanya, pada minggu kemarin terakhir kita sudah belajar apa ya matematikanya? Masih ingat? Campuran. Oke, pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, kemarin kita juga belajar bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bisa semua anak soleh dan soleha? Oke? Insya Allah. Insya Allah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pecahan desimal dan pecahan persen. Pecahan bentuk desimal dan bentuk persen. Ada yang sudah tahu anak soleh dan soleha? Bagaimana bentuk pecahan desimal dan persen? Belum ya? Oke, Bunda share screen. Silakan anak soleh dan soleha simak dan perhatikan di layar HP atau layar komputernya ya. Pecahan desimal dan bentuk persen. Nah, anak soleh dan soleha, pada pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar bahwa
pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian, ya. Nah, misalkan ada 1/10 nih, 1/10 bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian, yaitu 1 dibagi 10. Oke, begitu juga misalkan ada 2/10, maka bisa kita ubah menjadi 2 dibagi 10, ya. Nah, anak soleh dan soleha, setelah kita ubah menjadi bentuk pembagian, maka bisa kita bagi. Nah, misalkan 1/10 tadi bentuk pembagiannya 1 dibagi 10, ya. Nah, bisa kita bagi yaitu 1 dibagi 10. Berapa anak soleh dan soleha? 1 dibagi 10 bisa nggak? Bisa nggak 1 bagi 10? Ada yang udah bisa pembagian anak soleh dan soleha? Nah, misalkan 1 dibagi 10, nah ya, 1 dibagi 10 itu tidak bisa ya. 1, misalkan ada 1 permen. Anak soleh dan soleha mau dibagikan ke 10 orang temannya. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa ya. Mungkin bisa kita bagi, namun permennya harus kita potong-potong atau harus kita pecah-pecah menjadi 10 bagian, ya. Nah, misalkan 1 dibagi 10, maka oke. Nah, kita kalikan 0 terlebih dahulu. 0 dikali 10 sama dengan berapa? 0. Kemudian kita kurangkan 1 dikurang 0 berapa? 1, ya. 1 dibagi 10 bisa nggak? Nggak bisa ya, 1 dibagi 10, maka kita tambahkan koma pada hasilnya ya. Maka setelah kita tambahkan koma, kita tambahkan 0 di belakangnya ini. Maka 10 dibagi 10, berapa 10 dibagi 10? 0. 10 dibagi 10. Ada 10 permen, mau dibagi ke 10 orang, maka setiap orang dapat berapa permennya? 1 ya. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Maka 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi hasilnya 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Ya. Sekarang selanjutnya nomor 2 ini. 2 dibagi 10. Bagaimana 2 bagi 10? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya, 2 bagi 10 maka hasilnya akan koma, bernilai koma atau desimal. Ya. Pertama kita kalikan dulu dengan 0. 0 kali 10 sama dengan 0. Kita kurangkan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Ya, 2 bagi 10 tidak bisa. 2 bagi 10 tidak bisa, maka kita tambahkan koma pada hasilnya ya, karena dia tidak bisa dibagi, kita tambahkan koma. Kemudian jangan lupa kita tambahkan 0 di belakang 2-nya tadi ya. 20 dibagi 10, berapa 20 bagi 10? 2. Maka kita taruh hasilnya 2 di atasnya. 2 kali 10 sama dengan 20. Maka 20 dikurang 20 sama dengan 0. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Oke. Nah, maka hasilnya 2 dibagi 10 hasilnya itu sama dengan 0,2. Itulah bentuk desimalnya anak soleh dan soleha ya. Dimana tadi kan bentuknya itu 1/10 ya. Bentuk pecahannya itu 1/10. Kita ubah menjadi bentuk pembagian menjadi 1 dibagi 10. Maka untuk mengubahnya ke bentuk desimal, maka kita bagi 1 bagi 10 tadi hasilnya sama dengan 0,1. Nah, yang 0,1 ini yang disebut pecahan desimal ya. Ingat ya, pecahan desimal itu artinya dia ada koma pada bilangannya. Ya, contohnya 0,1, 0,2, 2,3, 4,5. Itulah bentuk pecahan desimal.
mal. Bisa dipahami? Bisa Bisa. ya? Nah, mengubah pecahan berpenyebut 10 ke pecahan desimal. Nah, misalkan pecahan tadi 1/10 sudah kita dapatkan bentuk desimalnya yaitu 0,1. Dibaca 0,1. Kemudian 2/10 bentuk pecahan desimalnya menjadi 0,2 atau dibaca 0,2. Kemudian 3/10 diubah menjadi pecahan desimal jadi berapa anak soleh dan soleha? 0,3. 0,3. Pintar. 4/10? 4,4. 4,24. 4/10 sama dengan 0,4. Ya, kemudian 5/10 jadi berapa? 0,5. 0,5. Oke. Bisa dipahami sampai di sini anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya, untuk pecahan berpenyebut 10 atau per 10 ya, pecahan desimal yang per 10 ya. Perhatikan kalau dia per 10 ini maka angka di belakang komanya itu satu angka di belakang komanya ya. Misalkan 1/10 itu sama dengan 0,1. Nanti ada 1/100. Nanti kita pelajari ya untuk bagaimana untuk 1/100-nya. Nah, seperti ini. Setelah kita melengkapi tabel di atas, pola apa yang kita temukan? Perhatikan pernyataan berikut. Misal P adalah bilangan bulat antara 0 dan 10. Bentuk pecahan berikut adalah sama. Maka P/10 sama dengan 0, P. Ya, P/10 sama dengan 0, P. Nah, coba perhatikan pecahan berikut. Misalkan 1/100 kita ubah menjadi bentuk pembagian ya. 1/100 bentuk pembagiannya yaitu 1 dibagi 100. Nah, hasilnya kita bagi. Berapa 1 bagi 100? 1 dibagi 100 kita tulis hasilnya 0 terlebih dahulu. Karena 1 dibagi 100 itu tidak bisa nak ya. Maka kita tambahkan 0 dan koma. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Ya, 1 bagi 100 masih tidak bisa ya, maka langsung saja kita tambah 0 di bawahnya. Kita tambahkan 0, kemudian kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. Karena 10 bagi 100 masih belum bisa ya. Kita tambahkan 0 jadi 100. 100 bagi 100 baru bisa ya. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 100 sama dengan 100. Maka 100 dikurang 100 sama dengan 0 ya. Jadi 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Oke, bisa dipahami? Oke, Bunda ulangi ya. Misalkan 1 dibagi 100 nih. 1 tidak bisa dibagi 100, maka kita tambahkan 0 pada hasilnya ya. Setelah kita tambahkan 0 pada hasilnya, kita kalikan. 0 kali 100 sama dengan 0 tetap ya. Kita kurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dibagi 100 itu tidak bisa nak ya. 1 dibagi 100, maka kita tambahkan koma. Kita tambahkan koma di atasnya, maka kita tambahkan 0 di bawahnya ya, pembagiannya. Nah, kemudian 10 bagi 100 tidak bisa ya, 10 bagi 100, maka kita tambahkan karena komanya sudah ada tadi, kita tambahkan 0 sekarang. 0 kita tambahkan 0 juga di bawahnya pembagiannya. Maka sudah dapat 100, 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 100 sama dengan 100. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Habis ya pembagiannya. Maka 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Bisa. Oke, seperti polanya tadi nah ya, perhatikan ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya. Bentar.
Nah, ini mengubah pecahan berpenyebut 100. Nah, jika tadi berpenyebut 10 atau 1/10, maka ini penyebutnya 100 atau 1/100. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Sudah kita dapatkan tadi ya. Maka 2/100 sama dengan 0,02. Ya. 3/100 jadi berapa? 0,03. Oke. 4/100? 0,04. Oke. 5/100? 0,05. Oke. Bisa dipahami ya anak soleh dan soleha. Nah, jika tadi 1/10 dia hanya ada satu angka di belakang komanya, maka jika dia 1/100, maka di belakang komanya itu ada 2 angka. 2 angka di belakang koma, artinya dia 1/100 ya. 01 ini, 2 angka di belakang koma ini ada 01. Ini ada 2 angka di belakang komanya, maka dia 1/100, penyebutnya 100. Nah, jika dia hanya ada satu angka di belakang koma, maka dia 1/10. Apa, Yora? Ya, Yora? Itu kalau 100-nya 300. Apa? 0,00. Kalau dia 300, enak ya? Kalau 100-nya dijadiin 200. Oke, nah pintar. Kalau misalkan 1/200, maka dia tidak bisa langsung otomatis seperti ini, nak ya. Maka harus kita bagi dengan cara pembagian, ya. Nanti kita cari hasilnya berapa. Kalau misalkan seperti ini, dia penyebutnya 100 semua, nak ya, 1 di depannya ya. Maka langsung bisa kita otomatis kita ubah seperti ini. 1/100 itu menjadi 0,01. Nah, 2/100 itu 0,02 ya. Duanya ini bisa dibagi 1 atau satunya ini bisa dibagi 1. Namun, jika dia 200, maka tidak bisa langsung otomatis. Kita lakukan pembagian ke bawah. Misalkan 1 dibagi 200. Nah, kita lakukan pembagian. Anak soleh dan soleha semuanya bisa pembagian? Bisa pembagian? Kayak yang tadi? Bentar ya. Bisa. Nah, jadi kalau misalkan dia 1/200, kita lakukan pembagian ke bawah, nah ya, untuk mencari hasilnya ya. Oke? Ya itu, mati lagi. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama dengan 10, 100, atau 1000? Nah, ini pertanyaan Yora tadi ya. Bagaimana kalau dia 200, 300, 400, atau 9, 10, dan lain sebagainya ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membagi langsung dengan pembagian susun ke bawah. Nah, seperti apa yang Bunda sebutkan tadi, jadi bisa kita cari dengan pembagian secara langsung ke bawah, pembagian ke bawah. Nah, ya. Atau yang cara kedua, mengarahkan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke? Kita lihat cara pertama, misalkan nyatakan pecahan 9/4 ke dalam bentuk desimal. Ya, maka 9/4 ini bentuk pembagiannya gimana, anak soleh dan soleha? Misalkan pecahan 9/4, maka bentuk pembagiannya gimana? 9/4 atau 4/9? 4/9. 4/9. 9/4 itu artinya 9 dibagi 4, nah ya. Yang pembilangnya kita bagi 9 dibagi 4. Pembilang dibagi dengan penyebutnya ya, yang atas dibagi dengan yang
Yang bawah. Diingat ya? Nah, misalkan cara 1 tadi kita lakukan pembagian secara langsung, maka 9 dibagi 4. Berapa 9 bagi 4? Perkalian 4 yang mendekati 9. Berapa? 2. Ya? 2. Ya, kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Ya? Oke, 9 kurang 8 berapa? 9 kurang 1. Nah ya. Nah, 1. Nah, ini nolnya ini belum ada ya sebelumnya. 9 dikurang 8 sama dengan 1. 1 dibagi 4 tidak bisa. Maka kita tambahkan koma pada hasilnya ya. Setelah kita tambahkan koma pada hasilnya, barulah kita tambahkan 0 di belakang 1 tadi. Ya, sekarang 10. 10 dibagi 4 berapa? 10 dibagi 4. 2 ya. 2. Perkalian 4 yang mendekati 10 sama dengan 2. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. 10 kurang 8. 10 kurang 8 berapa? 10 kurang 8. 2 ya. 2 bagi 4 bisa nggak anak soleh dan soleha? Bisa. Nggak bisa ya, 2 bagi 4, maka kita tambahkan 0 saja. Langsung saja kita tambahkan 0 di belakangnya. Nah ya, kita tidak perlu lagi menambahkan koma karena komanya sudah ada. Pada bilangan itu komanya itu hanya 1 ya. Di suatu bilangan komanya itu hanya akan ada 1. Maka langsung saja kita tambahkan 0. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4 berapa? Perkalian 4 yang hasilnya 20. Ayo, perkaliannya 5 ya anak. 5 ya anak soleh dan soleha. Maka kita tulis di hasilnya 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi habis ya, langsung kita dapat hasilnya 9 dibagi 4 sama dengan 2,25. Ya. Dapat hasilnya ya, itu cara pertama, langsung kita bagi ke bawah. Bagaimana cara kedua? Cara keduanya dengan cara kita jadikan penyebutnya 1/100 ya. Kita jadikan penyebutnya itu per 100. Maka 9/4 bagaimana caranya? 4 ini menjadi 100. Maka kita kalikan dengan 25 agar penyebutnya menjadi 100. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya harus kita kali 25 juga. Artinya kalau yang di bawah kita kali 25, yang di atas juga kita harus kalikan dengan 25. 9 kali 25 sama dengan 225. 4 kali 25 sama dengan 100. Maka 225 bagi 100 sama dengan 2,25. Kenapa 2,25? Karena dia ini kan 100. 1/100. Kata Bunda apa? Kalau per 100 maka angka yang di belakang komanya itu ada 2 angka di belakang komanya. Nah ya, jadi kita hitung saja dari belakang. Dari 5 ke 2 ini. Maka 225 bagi 100 sama dengan 2,25. Kita letakkan koma setelah angka 2, kemudian di belakang koma itu tersisa 2 angka. Artinya dia 1/100 atau per 100. Nah ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke, bisa dipahami? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Nah, menentukan nilai tempat pecahan desimal. Nah, coba kita lihat
tempat dari pecahan desimal. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan, kita lihat rangkumannya ya, seperti ini bentuknya. Perhatikan nilai tempat angka-angka pada pecahan desimal berikut. 0,2, 0 ini artinya itu satuan. 0 nilai tempatnya yaitu satuan. Kemudian koma 2. Nah, 2 ini letaknya di belakang koma, maka 2 ini nilainya tempat persepuluhan ya. Persepuluhan artinya 0,2 itu sama dengan 2/10. Nah ya, kalau kita ubah menjadi pecahan 0,2 itu artinya 2/10. Jadi 2 ini, 2 yang di belakang koma ini nilai tempatnya yaitu persepuluhan. Oke? Nah, selanjutnya 5,25. Misalkan ada angka 5,25. Maka 5 yang di depan koma ini, sebelum koma ini kan ada angka 5, maka 5 ini nilai tempatnya satuan. Ya, seperti satuan. 1, 2, 3, 4 itu ya. Satuan ya. Misalkan ada 25. Nah, 5 itu satuan, 2 itu puluhan kan? Nah, kalau di desimal dia seperti ini. 5,25, 5-nya yang di depan koma atau sebelum koma ini nilai tempatnya yaitu satuan. Kemudian 2 yang di depan koma ini, yang setelah koma ini nilai tempatnya itu persepuluhan ya, persepuluhan. Nah, dan 5 yang di belakang sekali ini nilai tempatnya yaitu perseratusan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada angka 5,25 atau ada 2 angka di belakang koma, itu nilai keseluruhannya itu tempatnya perseratus ya. Oke, karena dia ada 2 angka di belakang koma, maka dia artinya pecahannya itu perseratus. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Oke, Bunda ulangi ya. 5,25. 5 yang di depan koma ini artinya nilai tempatnya itu satuan. Kemudian 2 yang di depan koma, angka 2 yang di depan koma ini nilai tempatnya persepuluhan. Ya, setelah itu angka 5, setelah 2 tadi, angka 5 yang di belakang sekali ini nilai tempatnya yaitu perseratus. Oke, perseratusan. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Dengan demikian seterusnya jika ada pecahan desimal berbentuk A, B, C, D, E, maka A sebelum koma ini nilai tempatnya satuan, kemudian B setelah koma ini nilai tempatnya persepuluhan, kemudian C angka kedua di belakang koma itu nilai tempat perseratusan. Kemudian D angka ketiga di belakang koma itu nilai tempatnya perseribuan ya. Dan terakhir E angka keempat setelah koma itu nilai tempatnya yaitu per 10.000-an. Oke? Bisa dipahami? Sudah. Bisa ya? Nah, jadi misalkan dia ada 1 angka di belakang koma, artinya itu per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, dia per 1000. Dan kalau ada 4 angka di belakang koma, bentuk pecahan yaitu per 10.000. Ya? Oke? Per 10.000-an. Bisa dipahami? Bisa. Nah ya, kita lanjutkan kembali. Oke. Bunda lanjutkan kembali. Bentar. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa? Perhatikan. Misalkan 0,2. Nah, seperti yang Bunda sebutkan tadi, kalau dia ada 1 angka di belakang koma atau
ada satu angka setelah koma, maka artinya dia itu 1/10 ya. 0,2 itu sama dengan 2/10. Nah, misalkan kita mau ubah menjadi bentuk pecahan biasa, sebenarnya 2/10 ini udah menjadi pecahan biasa ya, namun dia kecilkan lagi. Dikecilkan lagi angkanya dengan cara dibagi. Sama-sama dibagi 2. Ingat ya, kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 10 bagi 2 sama dengan 5. 2/10, jadi diubah kita kecilkan 1/5. Oke, kemudian 0,32. Nah, kalau ada 2 angka di belakang koma, artinya seperberapa dia? Seperberapa? Per berapa? Per berapa dia? Kalau dia 2 angka di belakang koma, per berapa dia, Nak? Per 100. Nah ya. Nah, misalkan 0,32 ini bisa kita ubah menjadi 1/100. Artinya 32 yang di belakang angka yang di belakang koma tadi 32 kita taruh di atas, kemudian per 100. Kenapa per 100? Karena dia 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang komanya. Maka 0,32 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 32/100. Kemudian kita kecilkan ya angkanya, sama-sama kita bagi 4. 32 bagi 4 sama dengan 8, 100 bagi 4 sama dengan 25. Maka 0,32 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 32/100, atau kita kecilkan lagi menjadi 8/25. Ya. Nah, kemudian 0,123. Nah, ini ada 0,123-nya ada berapa angka di belakang komanya? 3. Ada 3 angka. Artinya kalau 3 angka tuh per berapa dia, Nak? 1000. Per 1000. Maka langsung saja kita tulis di atasnya itu angka 3 angka yang di belakang komanya tadi, yaitu 123. Kita tulis sebagai pembilangnya. Maka penyebutnya itu 1000. Kenapa dia 1000? Karena dia ada 3 angka di belakang koma. Jadi bisa saja kita langsung tuliskan per 1000. Oke, jadi 0,123 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 123/1000. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa. anak soleha? Jadi pecahan desimal ini anak dan soleha harus perhatikan angka yang ada di belakang tanda koma. Ya, nih ada catatannya nih di bawahnya. Perhatikan angka yang ada di belakang tanda koma. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Anak soleh dan soleha, ini kita belajarnya belum selesai ya. Jadi kalau Zoom meetingnya keluar, anak soleh dan soleha masuk kembali ya. Oke? Iya. Masuk ke link yang sama ya, link matematika ini nak ya, karena matematikanya belum habis. Oke? 9/10. Oke? Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita belajar tentang persen. Nah, kalau misalkan persen ini biasa kita lihat pada misalkan kita belanja, ada tulisan diskon 10%, 20%. Nah, itu bentuk persennya. Pernah nggak anak soleh dan soleha melihat diskon? Pernah? Nah, jadi persen itu biasa digunakan untuk diskon baju ataupun pakaian lainnya, nah ya.
Diskon itu artinya apa? Potongan harga, nak ya. Potongan harganya diubahnya menjadi dalam bentuk persen. Maka bisa dengan mudah dihitung potongan harganya, nak ya. Nah, kamu tentu pernah pergi ke pasar atau mall. Di sana kamu pasti melihat tulisan diskon 20% atau 75%. Sebenarnya apa arti dari persen itu? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya arti persen itu adalah per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Maksudnya 20% itu artinya 20 per 100. Nah, misalkan ada 75%, artinya 75 per 100. Nah, sekarang coba tebak, kalau 3% artinya apa?